Dan kebutuhan orang akan ruang publik. Kalau kita nggak butuh ruang publik, ya ngapain diadakan kan? Dan kegiatan parking day ini muncul karena ada orang yang butuh ruang publik, itu aja sih. Dan memang nggak setiap orang, nggak setiap warga Jakarta itu sadar bahwa dirinya itu butuh ruang publik atau ruang beraktivitas di ruang luar. Itu yang kita harus galakkan. Peningkatan kualitasnya sendiri sebetulnya baik, kita punya banyak taman, tapi banyak yang tidak aksesibel atau mudah dicapai sama orang. Itu artinya Taman Suropati, terus kemudian ada di Jakarta Selatan, itu juga udah cukup bagus. Harusnya setiap daerah atau jarak jalan kaki 20 menit itu kita bisa bertaman gitu. Jadi artinya taman kita tuh sebaiknya ditingkatkan aksesibilitasnya untuk orang banyak. Berarti ke arsitek ya. Nah, satu arsitek ya kita harus sadar bahwa dalam mendesain bangunan arsitektur nggak lepas dari kota. Nah, dan pertama sebetulnya kan kita arsitek jangan mau disuruh melanggar jangan aturan. Artinya sudah jelas, misalnya bangunan harus ada setback, harus ada rasio bangunan terhadap tanahnya atau site. Nah, itu harus ditepati dulu gitu. Kalau minimal dengan itu artinya kita sudah satu tahap menjadi sensitif terhadap lingkungan. Selanjutnya berarti kita bagaimana membawa orang tuh bisa nikmatin ruang di bangunan kita. Desain atau green design sebagai lifestyle atau tren baru arah desain. Tapi hal berikutnya adalah hal itu tuh menyebabkan jadinya gimmick atau desain yang dangkal pandangan orang-orang terhadap green design. Jadi artinya bangunan yang hijau tidak semata-mata memasang pohon di depan fasad bangunannya. Nah, tapi itu kan apalagi kita bicaranya di Indonesia, bagaimana menggunakan bersahabat dengan cahaya matahari, dengan suhu Jakarta yang panas, dengan anginnya, dengan polusi. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus kita galakkan gitu. Dan trennya adalah sebetulnya bagaimana kalau di Indonesia khususnya ya, bagaimana kita bersahabat dengan alam. Jadi arsitek-arsitek seperti Adi Purnomo itu sudah berhasil dan banyak menginfluence orang untuk membuat arsitektur yang green, ramah lingkungan, tapi dengan minim teknologi atau biaya yang sangat mahal. Tentunya orang sadar kan, global warming itu orang sadar bahwa itu tuh bukan bualan, jadi itu tuh nyata gitu. Climate change dan global warming itu nyata, dan memang orang sudah banyak yang sadar untuk membuat lifestyle-nya menghadapi problem tersebut. Artinya gitu, banyak orang untuk bersepeda, banyak untuk lari. Yang lucu adalah, bukan yang lucu, yang menarik adalah program di arsitektur itu jadi bertambah. Arsitek-arsitek sadar bahwa pesepeda itu harus difasilitasi. Jadi di drop off atau lobby tidak hanya untuk mobil, tapi sekarang parkir untuk sepeda udah jadi sebuah hal yang menjadi kewajiban. Terus kemudian membuat bangunan yang memang dekat dengan transportasi publik atau halte busway atau halte bus itu menjadi tren. Artinya hal-hal itu tuh sudah baik ya, artinya sudah mulai terasa orang bagaimana tren gaya hidup orang untuk naik sepeda atau berlari atau bahkan kita sebut berlari di FX contohnya, mereka sediakan kamar mandi atau tempat mandi untuk orang yang lari setiap Kamis malam atau setiap Sabtu pagi. Itu kan jadi berubah fungsinya dan penggunaan bangunannya. Itu yang menarik, orang bersepeda, orang lari, orang naik busway itu sudah disediakan fasilitasnya di bangunan. Gitu. Trennya yang nyata adalah itu yang saya lihat.
kota itu nggak sehat, gimana dia mau menciptakan sebuah kota yang sehat? Artinya kegiatan parking day ini, kegiatan bersepeda, kegiatan car free day, kegiatan lari, itu semua adalah usaha untuk membentuk orang-orang yang sehat. Harapannya, saya optimis nih, ke depan semakin banyak orang sehat, kota kita juga akan semakin sehat. Itu aja sih.